Apa kabar saudaraku? Nama saya Isik Abla. Sebelumnya saya tidak mengenal Allah, tetapi diubahkan karena kasih karunia dan jamahan Yesus Kristus. Selamat datang, terima kasih telah bersama saya hari ini. Dan seperti biasa, saya akan membagikan pada Anda kebaikan Yesus Kristus. Saya sangat bersemangat, saya gugup, tetapi untuk bersaksi bagi Yesus Kristus adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Hanya dengan satu jamahan dari Allah yang benar dapat mengubah Anda, juga keluarga Anda dan juga bangsa Anda, bahkan keadaan Anda. Dan bagian yang paling penting adalah dapat mengubah kehidupan Anda selamanya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dunia setelah kehidupan ini. Yang akan saya bagikan hari ini adalah kuasa dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Jika kondisi Anda hari ini, mungkin Anda sakit dan membutuhkan jamahan Allah hari ini, atau membutuhkan suatu gunung yang ingin dipindahkan dalam hidup Anda membutuhkan nama itu. Dimanapun Anda saat ini, mungkin menonton siaran ini di Pakistan, Afghanistan, atau mungkin di Saudi Arabia, Iran, Irak. Saudara, mungkin Anda mempercayai sesuatu sejak Anda dilahirkan. Seperti saya, sebelum mengenal Yesus, orang yang radikal, amat sangat radikal. Tetapi melalui jamahan Yesus Kristus, saya ciptaan yang baru, manusia dengan hati yang baru, hati yang berdetak bagi Yesus. Saudara, hari ini saya akan membagikan pesan khusus dari Injil, Matius 16 ayat 13-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku, banyak tempat di bumi ini, terutama di Timur Tengah, nama Yesus adalah sebuah pelanggaran. Jika Anda ingin menarik perhatian seseorang, Anda dapat berbicara mengenai Buddha atau filosofi dari zaman ini atau zaman yang baru, penulis atau politikus. Anda tidak akan dibunuh atau dianiaya, dan tidak ada siapapun yang akan marah terhadap Anda. Itu pasti. Tapi jika Anda bicara di dalam nama Yesus, Anda akan menarik perhatian semua orang. Karena ada kuasa dalam nama itu. Dan seperti saya katakan, itu pelanggaran. Dan jika hari ini nama itu menyinggung Anda tersinggung ketika saya berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mengerti. Saya pernah melakukannya. Saat seseorang berkata Yesus adalah Tuhan, saya merasa sangat marah. Karena saya seperti Anda. Nama itu terlarang bagi saya. Tapi saya sangat bersyukur untuk itu. Karena suatu hari nanti saya harus menghadapinya dan membuat keputusan. Membuat keputusan untuk berkata, siapa itu Yesus Kristus. Dan hari itu saya menerimanya seperti Simon Petrus berkata, aku menerima dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ada kuasa dalam namanya. Belakangan ini saya dan suami saya bertemu dengan seseorang. Mungkin sebelumnya sudah pernah saya bagikan. Pria ini datang kepada kami, dia seorang pemimpin jemaah besar di agamanya dan ingin melakukan suatu acara.
bersama kami dan juga beberapa kepercayaan dan agama lain. Kepercayaan berbeda seperti Buddha. Ia ingin menyatukan semua agama bersama. Dan ia berkata, katanya, Anda memiliki jemaat yang baik dan kami ingin bersama-sama membawa semua orang dan kami ingin kita semuanya menyembah kepada satu Allah, katanya. Dan ia melanjutkan perkataannya dan kami bersabar mendengarkan perkataannya. Bukankah kita semua menyembah Allah yang sama? Benar kan? Saya dan suami menjawab, tidak sama. Dan pria ini tidak menyukai jawaban kami. Ia berkata, kita diciptakan dari Allah yang sama. Ya benar, kita diciptakan dari Allah yang sama. Tapi tidak semua dari kita menyembah Allah yang sama yang sesungguhnya menciptakan kita. Kita menyembah Allah yang berbeda. Allah kami memiliki nama. Dan dia menjawab, saya tidak setuju dengan itu. Katanya, kita bisa berkumpul bersama, tapi Anda tidak boleh berdoa dalam nama Yesus. Kalau begitu, tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kami hanya dapat berdoa kepada Tuhan yang kami sebut Yesus Kristus. Allah kami memiliki nama. Namanya El Elohim Israel. Allah atas Abraham, Ishak, Yakub. Namanya Yesua. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Seorang pengkhotbah namanya Smith Wigglesworth bertahun-tahun yang lalu, ia berdoa untuk kebangkitan. Ia berdoa untuk kebangkitan di kotanya. Dan kota itu penuh dengan berbagai kejahatan. Dan banyak penduduk yang sakit. Semuanya kacau balau. Di kota itu kacau balau. Hampir semua penduduknya minum alkohol, pecandu obat-obatan, semua jenis pelacuran ada di tanah itu. Dan hati pria ini berduka. Jika Anda pelayan Tuhan berada di tanah yang keji, hati Anda seharusnya berduka. Karena ada Allah yang hidup, Anda memiliki Roh Kudus di dalam diri Anda. Jika Anda berjalan di berbagai tempat dan melihat pelacuran di kiri dan kanan, perzinahan, pornografi, dan ketika Anda melihat semua itu, roh di dalam hati Anda akan berduka. Dan pria ini sangat berduka dan mulai berdoa dan juga berpuasa bagi kota itu. Dan ketika berada di puncak gunung, ia berpuasa selama 40 hari bagi kota itu. Ketika ia turun, Allah bicara padanya, katanya, pergilah ke rumah itu. Ada seorang pria yang hampir mati di sana. Aku mau engkau berdoa bagi orang tersebut. Aku mau engkau mencari 6 orang lain, dan setelah kalian berjumlah 7 orang, pergilah ke sisi tempat tidurnya dan mulailah berdoa bagi pria ini. Pria ini, Smith Wigglesworth, berkata, bagaimana aku menemukan 6 orang lain yang berdoa di kota ini? Karena kota ini sangat jahat, yang membuatnya berpikir ia tidak akan menemukan siapapun yang berdoa di dalam nama Yesus. Ia mulai pergi mencari satu demi satu dan mengetuk pintu dari rumah ke rumah, dan akhirnya setelah pencarian panjang, ia menemukan 6 orang. Bukan orang Kristen yang kuat, bukan pendoa syafaat, bukan hal yang besar, tapi mereka tahu berdoa sebelum makan dan doa sederhana. Jadi setelah terkumpul 6 orang pendoa, mereka pergi ke rumah orang yang sekarat itu. Ia bertanya kepada Tuhan sebelumnya, Tuhan, bagaimana aku dapat berdoa dengan mereka yang tidak tahu caranya berdoa bagi orang yang sakit untuk membangkitkannya dari ranjang kematian? Yesus berkata, cukup kau sebutkan namaku, sebutkan nama itu. Dan mereka masuk ke kamar, mulai berpegangan tangan, dan mulai menyerukan nama dari Yesus. Mereka berkata, Yesus, 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 Yesus. Dan pria yang sakit itu menjadi membaik dan semakin membaik. Kehidupan mulai mendatangi mata dan wajahnya. Dan mulai terlihat warna kemerahan di area kulitnya. Dan ia semakin sehat. Semakin mereka melihat kemajuan, mereka semakin dikuatkan. Mereka semakin dikuatkan dan mulai berseru, Yesus, 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 Yesus,
Ada kuasa dalam nama Yesus. Akhirnya pria itu melompat dan seutuhnya dipulihkan menjadi sehat. Dan di masa depan pria ini memberitakan Injil bersama dengan Wigglesworth. Saudara, tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang Anda dapat panggil di ranjang pembaringan itu. Tidak ada nama lain yang dapat Anda sebutkan ketika Anda sekarat. Anda tidak perlu menunggu saat itu tiba. Anda dapat menyerukan nama Yesus Kristus dan Anda diselamatkan. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan siaran langsung di Turki dan Timur Tengah, juga Eropa, kepada penonton yang berbahasa Turki dan Timur Tengah. Di setiap siaran selalu ada orang yang menelpon, baik itu secara langsung dan bertanya atau meminta didoakan. Dan mereka yang bekerja di ruang kendali siar melalui alat pendengaran kecil akan berbicara di telinga saya. Ada panggilan masuk dari sini, dari kota ini. Mereka juga memberitahu saya kondisi penelpon tersebut, menyerahkan keputusan untuk saya jawab atau menolak panggilan itu. Jika saya melanjutkan khotbah, mereka tidak akan menyambungkan telepon itu. Tapi jika saya berkata kami menerima panggilan saat ini, halo, maka mereka akan menyambungkannya. Dan bulan lalu di salah satu siaran itu, tim saya berkata di telinga saya, katanya, seorang pria menelpon. Ia amat sangat sedih sampai menangis untuk meminta suatu doa untuk putrinya yang meninggal, putrinya yang bunuh diri. Ia meminta doa agar putrinya pergi ke sorga. Kemudian tim saya berkata lagi, pria ini tidak mau Anda berdoa dalam nama Yesus. Jadi mereka berpikir saya akan menolak panggilan ini, tetapi saya menerimanya dan berkata, halo, saat ini ada panggilan? Pria ini menjawab, halo, saya menonton siaran Anda dan putri saya bunuh diri di usia 13 tahun. Dapatkah Anda berdoa baginya? Pada saat itu saya merasakan kedukaannya, saya merasakan hatinya. Pria ini hancur, dan bukan hanya hancur, tapi ia tersiksa. Saya tidak dapat dan saya tidak ingin membayangkan, memahaminya atau memikirkannya atau berada di posisinya untuk mengerti penderitaan orang tua yang kehilangan anaknya. Pria ini tersambung dengan siaran dan sementara ia berkata-kata, saya berdoa di dalam hati, Tuhan, berikanlah saya perkataan untuk melayani pria ini. Selesai ia bicara, saya menjawab, saya merasakan penderitaan Anda dan mustahil untuk memahami betapa dalam penderitaan Anda. Tapi saya akan mengatakan hal ini dalam kepercayaan saya tidak dapat berdoa kepada orang mati karena Allah kami adalah Allah orang hidup, bukan yang mati. Tapi bisa saya katakan, bahkan di detik terakhir putri Anda, akan saya katakan karunia Allah lebih cepat dari peluru. Karunia Allah lebih cepat dari peluru. Saya percaya di detik terakhir putri Anda, Yesus Kristus berusaha menjamah jiwanya melalui Roh Kudus. Tapi Tuhan, saya perlu menanyakan ini. Anda begitu tersiksa, Anda begitu menderita, dan mungkin akan selalu demikian jika terus hidup tanpa Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang dapat saya tawarkan. Tidak ada nama lain bagi Anda untuk menolong Anda dari penderitaan. Maukah Anda mengundangnya dalam hati Anda? Maukah Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus? Karena dalam namanya, hanya dalam namanya, Anda dapat diselamatkan. Dan di siaran itu, langsung pria ini menangis dan berkata, iya, saya terima Yesus Kristus dalam hati saya. Tolong ajarkan saya berdoa. Dan saya berdoa, kemudian ia mengikutinya. Ia berdoa bersama saya dan berterima kasih, dan kemudian saya melanjutkan siaran itu dan dia menutup telepon. Seminggu kemudian, seperti yang biasa orang pikirkan setelah membawa jiwa kepada Tuhan, pemikiran mengenai apakah pengalaman itu nyata, benarkah pria itu memahami apa itu keselamatan,
Karena keselamatan datang melalui pertobatan dan juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan datang karena Anda mempercayai Yesus Kristus mati di kayu salib bagi dosa Anda. Dan di hari ketiga, Ia bangkit dari kematian. Juga Anda meminta pengampunan dengan berkata, ampuni aku, ampuni semua dosaku. Jadi saya berpikir, benarkah pria ini mengerti pesan keselamatan? Dan di siaran berikutnya, masih siaran langsung, pria ini menelpon. Dan kami menyambungkannya. Dan ia berkata di siaran langsung itu, Saudara Isik, saya mau berterima kasih telah membimbing saya kepada Yesus Kristus sejak minggu lalu untuk pertama kalinya. Penderitaan saya berakhir. Untuk pertama kalinya saya bersuka cita dalam hati, pertama kalinya memiliki harapan. Dan saya dipenuhi dengan kasih. Saya begitu berbelas kasihan kepada orang tua yang anak-anaknya menderita suatu penyakit tertentu. Saya berdoa kepada Yesus bagaimana caranya saya dapat menolong mereka. Dan Ia menunjukkannya, saya percaya Ia menunjukkannya. Dan Ia juga berkata di siaran langsung, saya akan mendonorkan ginjal saya. Saya ingin sampaikan sesuatu, jika Anda menonton siaran ini dari negara barat, saya memahami berapa kali hal ini menjadi dilema, suatu hambatan di gereja untuk mereka memberikan perpuluhan dan persembahan. Tidak ada investasi yang lebih baik dari mereka yang tidak percaya diselamatkan dengan hanya menerima Yesus Kristus. Seketika saat menelpon di siaran itu, saya akan donorkan satu ginjal saya. Apa yang lebih baik dari ini? Pria ini di sana beberapa minggu terakhir mulai menelpon sehingga saya dan konsultan telepon memuridkannya melalui saluran telepon. Anda harus melihat perubahan pria ini. Sekarang ia ingin mempelajari Alkitab dan terkadang ia menelpon dan memberikan saya firman untuk menguatkan saya. Saudara, hanya Yesus yang dapat melakukannya. Hanya Dia, hanya Mesias yang hidup yang dapat melakukan. Mari kita perhatikan apa yang Injil katakan mengenai nama. Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Semua ini mengenai namanya, Yesus. Sebelum saya mengenal Yesus, saya berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Saya mulai menghafalkan bermacam-macam ayat di kitab saya. Saya mengasihi Allah saya. Hanya Allah itu yang ada di tanah kelahiran saya. Mungkin Anda dapat mengenal iman saya dulu. Pada saat itu ada beberapa banyak surat dalam kitab atau juga naskah-naskah dalam kitab agama mayoritas di negara Turki, dan saya berdoa beberapa kali sehari seperti ibu saya yang berdoa. Tapi Tuhan memiliki rencana untuk hidup saya. Di usia itu saya tidak tahu Allah memperhatikan saya karena saya belum pernah mendengar namanya. Saya memiliki satu ketakutan terbesar, yaitu takut akan kematian. Saya ingat saat itu di tengah malam, saya selalu terbangun dan saya selalu menangis. Aku tidak mau mati. Dan orang tua saya datang ke kamar saya dan berkata, mengapa kamu menangis? Jangan takut, kamu terlalu muda untuk takut terhadap kematian. Saya selalu menangis. Terkadang saya memiliki ketakutan di mana saya akan mati di tangan ibu saya yang sering memukul saya. Terkadang saya takut sesuatu terjadi
Di jalanan, mungkin mobil datang dan menabrak saya. Saya sangat takut dan saya hidup dalam ketakutan. Suatu malam di usia 4 atau 5 tahun, saya bermimpi. Saya melihat Yesus dalam mimpi. Dan saya tahu banyak dari Anda yang menonton siaran ini dari Timur Tengah memiliki mimpi yang sama. Banyak dari Anda. Saya memimpikan Yesus. Ia berpakaian sangat putih dan datang seperti cahaya, penuh kemuliaan, sangat indah. Dan Yesus berkata, "Jangan takut pada kematian, karena kamu tidak akan mati. Aku akan memberikan kehidupan yang kekal kepadamu. Tapi ibumu, dialah yang akan mati," katanya. Lalu saya mulai menangis dan memohon kepada Yesus untuk keselamatan kekal bagi ibu saya. Saya tidak ingat apa yang saya doakan dalam mimpi itu. Kemudian Yesus tersenyum dan berkata, "Isik, berdoalah bagi ibumu. Berdoalah baginya." Dan saya terbangun. Pagi harinya, saya pergi ke kamar orang tua saya dan berkata, "Aku tidak akan mati, aku tidak akan mati, tapi ibu yang akan mati." Dan saya mulai menangis. Ibu saya berkata, "Ibu tidak akan mati, setidaknya untuk saat ini. Siapa yang mengatakannya bahwa ibu akan mati?" Dan saya menjawab, "Yesus. Yesus yang mengatakan aku tidak akan mati, tapi ibu yang akan mati." Di tanah kelahiran saya, jika Anda ingin menarik perhatian seseorang, sebutkan saja nama itu. Saat itu ketika saya berkata Yesus, orang tua saya saling menatap dan bertanya kepada saya, "Siapa yang memberitahu mengenai Yesus? Mengapa Yesus dapat menentukan kematian dan kehidupanmu?" "Aku tidak tahu." Yesus mengatakan padaku, "Aku akan hidup selamanya dan aku tidak akan mati." Saya mulai terus mengatakan hal ini. Dan saat itu orang tua saya memerah dengan kemarahan dan menitipkan saya dalam pengawasan nenek saya yang memiliki pengaruh dalam agama. Kemudian saya mulai terus belajar lagi dan seterusnya mengenai Tuhan. Tuhan dalam agama saya sebelumnya, agama saya yang dulu. Saudara, musuh saat ini mungkin berbohong dan mengatakan, semua agama itu sama. Kita menyembah Allah yang sama. Dan ada orang-orang yang berusaha mencetak buku tanpa nama Yesus. Anda harus memahami, keselamatan tidak ditemukan dimanapun, kecuali dari Yesus Kristus. Hanya Kristus Yesus yang dapat menyelamatkan. Anda dapat menyebut banyak hal sebagai Allah. Seperti Anda memiliki 2 sahabat dengan 2 karakter berbeda, tetapi memiliki 2 nama yang sama. Anda punya teman Mustafa, teman yang lain juga Mustafa, dan Ahmad, yang lain juga Ahmad. Anda memanggil mereka dengan nama yang sama, tapi karakter mereka berbeda. Juga sikap, kesukaan yang tidak disukai dari kedua orang ini berbeda. Hal ini juga sama dengan Allah saya. Dia adalah Allah yang amat sangat berbeda, juga berbeda dengan karakter dengan Allah manapun. Karena Allah lain meminta Anda pergi dan mati baginya. Tapi Allah saya datang ke dunia dan mati bagi saya. Anda lihat perbedaannya? Allah saya memiliki nama. Namanya Yesus Kristus. Yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Hari ini mungkin Anda belum mengenalnya. Anda tidak kenal siapa namanya, Anda tidak pernah mendengar namanya. Tapi mungkin Anda melihat secercah harapan di pesan saya. Mungkin ada sedikit cahaya yang terlihat di pesan ini. Jika demikian, saya mengundang Anda untuk menerimanya di hati Anda. Berikan hidup Anda, serahkan segalanya kepadanya. Karena hidup ini layak dihidupi jika hidup itu adalah bagi Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 16, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Kisah Rasul 4 ayat 7. Dalam nama siapakah? Nama siapakah? Nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka ketahuilah kamu dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Saya tidak tahu di mana Anda saat ini. Saya juga tidak tahu di bagian bumi mana Anda berada saat ini. Dan saya juga tidak tahu di lingkungan mana Anda ataupun iman Anda. Tetapi saya mengundang Anda untuk menerima Yesus ke dalam hati Anda. Ia akan mengubah keadaan Anda, Ia akan mengubah hidup Anda, dan Ia akan mengubah jalan Anda. Dan saya berdoa, jika Anda sakit saat ini, dalam nama Yesus, Anda telah disembuhkan. Dan jika Anda membutuhkannya dan memutuskan untuk memberi hidup Anda kepadanya, serukan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda.